kerjakan, kita amalkan. Jangan hanya terbatas pada hafalan semata tanpa ada amalan. Al-ilmu bila amal kasyajari bila tanah. Ilmu tanpa amal itu ibarat seperti pohon tanpa buah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kita perhatikan. Jangan sampai kita ini seperti orang-orang ahli kitab yang tidak memiliki karakter amanah ilmiah. Ya, sukanya menambahi, mengurangi, dan bahkan menutup-nutupi kebenaran, menutup-nutupi ilmu. Ini bahaya. Jadi termasuk sebagai reformasi. Dan syariat Islam secara tegas melarang kita berbuat khianat. Dan berkhianat adalah dosa. Wala ta'budu Allah wa Rasul. Jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Nah, orang-orang ahli kitab sering sekali mengkhianati Allah dan sering sekali mengkhianati Rasul. Apa yang sampai kepada mereka, mereka ubah-ubah. Mereka tutup-tutupi. Suatu ketika ada beberapa kumpulan atau beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi SAW meminta fatwa tentang masalah hukum zina. Hukum zina. Dan saat itu yang berzina adalah anak pembesar. Ketahuan. Dan akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Wah, terjadi perdebatan di antara mereka. Ini yang berzina anak pembesar kita, bagaimana? Dan mereka tahu hukum dalam kitab Taurat mereka juga harus dilarang. Atau kalau tidak dirajam, dicambuk dan diarak. Dicambuk dan diarak. Dan kita tahu. Dan saat ini mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW sembari membawa lembaran Taurat mereka yang dicabut. Dan mereka sengaja menutupi halaman yang menunjukkan tentang buku tersebut, ditutupi. Atau kalaupun ada di halaman berikutnya, halaman berikutnya itu ditutupi. Oleh Muhammad, apa pendapat tentang orang yang belum bernikah atau orang yang lainnya berhijrah? Maka Nabi SAW sudah tahu juga diinformasikan oleh mereka dulu. Coba kalian ambil apa yang kalian dapatkan dari kitab kalian. Oh, ini Muhammad dan kitab kami, mereka bisa mendapatkan ampunan. Nah, ini mas, kalau bisa orang yang tidak amanah. Ulama Yahudi yang sudah terbeli karena mereka takut kalau mereka menegakkan hukuman itu kepada anak pejabatnya, anak penguasanya, anak pembesarnya. Kalau ditutup dulu, maka datanglah mereka jujur untuk memberitahuan itu apa yang kau menutupi. Buka halaman selanjutnya. Raja, bagi yang sudah menikah saja, bagi yang dia belum menikah, dicambuk dan diarak supaya diketahui kebijakannya. Ini kalau dan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak amanah. Dan dalam hal ini dijelaskan tadi disebutkan oleh Syekh Abu Zaid rahimahullah. Dalam menjaga amanah ilmiah ini kita harus betul-betul jujur. Maka pembahasan berikutnya oleh Imam Abu Zaid, seorang mukmin harus bersikap jujur.
orang amanah itu hasil dari sifat. Maka di poin berikutnya Syekh Abdul Rahimahullah di pembahasan pasal kelima ini wajib bagi muslim untuk berlaku jujur, dan jujur sebagai Islam ada sifat karakter dasar orang mukmin yang tidak jujur. Karena ini hadis saya yang memperhatikan ayat dengan mukmin layak orang beriman itu tidak berbohong. Dan Rasulullah mengatakan alaikum bisidq, adalah kalian senantiasa menjaga kejujuran. Dan riwayat yang sahih dari Imam Bukhari hadis bersabda, "Ala inna sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Sesungguhnya kejujuran itu mengarahkan seorang hamba untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan, dan setiap kebaikan itu mengarahkan seorang hamba menuju kepada jannah. Wa iyyakum wal kadhib, dan dalam kalian jauhi kedustaan, kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan, kebohongan itu akan mengarahkan seorang hamba menuju kepada kemaksiatan, penyimpangan, al-fujur. Wa innal fujura yahdi ilal nar, dan sesungguhnya perbuatan fajir, perbuatan merusak, perbuatan maksiat itu akan membawa pelakunya menuju kepada neraka. Maka yang menjelaskan dari hadis ketiga ini, para ulama menunjukkan bahwa sidqa aslul khairat. Para ulama menunjukkan bahwa sifat kejujuran itu adalah akal pokok dari seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di Indonesia. Wa innal kadhiba aslu kulli syarr, dan kebohongan, kedustaan itu adalah pangkal atau pokok atau akar dari seluruh keburukan-keburukan yang terjadi pada diri seorang manusia. Oleh sebab itu, Imam Al-Auza'i rahimahullah beliau mengatakan, ta'allamu sidqa qabla an ta'allamu al-ilm. Adalah kalian belajar jujur sebelum kalian belajar ilmu. Jadi para ulama menegaskan di awal pembahasan dari kenapa? Ya, agar dengan jadi memberikan kita untuk bersikap manipulatif terhadap itu, tidak berlaku plagiat, tidak berlaku khianat. Dan seringnya Bapak Ibu sekalian, orang yang dan bilang amanah ilmiah ini disebabkan sebagian besar yang adalah karena apa? Syahwat hawa menginginkan, ingin dianggap dia tahu aneh. Jadi berbahaya. Maka tidak dibenarkan sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang tiga golongan orang yang nanti akan dihisab pertama kali, dihisab terlebih dahulu dibandingkan orang lain. Siapa di tiga golongan yang dihisab pertama kali? Yang pertama adalah Mujahid. Pertama kali terkena fitnah syahwat berupa syubhat, keterkenalan, kepopularitas. Yang Mujahid ini merupakan amalan besar dalam konteks jihad berurusan diri. Dan orang yang melakukan jihad, dia nanti akan dihisab terlebih dahulu. Golongan ini dihisab terlebih dahulu. Untuk apa dia berjihad? Dan hadis itu dikatakan, ya Rabb inni jahadtu fika, aku berjuang untukmu ya Allah. Lalu Allah